Oke, saya share screen dulu ya. Jadi nanti ketika saya share screen, itu teman-teman bisa memotong kalau ada pertanyaan ya. Nah, Oke. sudah terlihat belum? Sudah. Oke, mantap. Nah, jadi di pertemuan kedua ini, topik kita yaitu variabel. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang pernah mendengar istilah ini? Kita mulai nih ya pembelajarannya. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Variabel. Azril mungkin? Variabel. Hafiz? Pait? Revano? Pernah mendengar istilah variabel? Pelangi mungkin. Pelangi? Suara kalian tidak terdengar. Ayo, belum pernah mendengar istilah variabel? Sudah. Gimana apa itu variabel? Boleh beritahu kakak, kita sharing dulu. Variabel tuh tempat untuk menyimpan angka, bukan sih, Kak? Kenapa? Tempat untuk? Menyimpan angka. Oke, mantap. Ada yang lain yang mau memberi jawabannya? Ya, silahkan Kalista. Mantap nih, saya suka sekali nih. Kalista, jawabannya apa? Variabel itu apa? Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Masih belum ada suaranya Kalista. Mungkin Kalista harus ini dulu, klik audio. Setelah itu join join audio. Setelah itu yang seperti ada gambar mic-nya diklik. Tes. Nah, sudah. Silahkan. Kalista kira-kira apa variabel itu? Variabel itu kayak pengelompokan angka yang Yang? Kak. Ya, Wis. variabel itu pengelompokan angka bukan? Ya, keren, keren. Ada lagi? Sebelum saya ingin melihat teman-teman, nanti soalnya di sini ada modul yang luar biasa gitu ya. Kita harus berani berbicara. Ada yang mau menyumbang lagi apa definisi variabel? Nabila mungkin? Nah, ini Nabila nih. Ayo Bila, ayo Bil. Kurang, kurang tahu, Pak. Kurang Kurang tahu, tahu. Kak. Oke, oke. Berarti pertama kali mantap, mantap. Saya suka ini. Oke, jadi udah bener ya. Jadi variabel tuh ya bahasa sederhananya itu ada angkanya, dia ngandung angka ataupun kumpulan angka nanti. Oke, udah tepat. Mantap ya. Nah, jadi di apa apa lesson 2 ini, pembelajaran kedua ini kita berbicara tentang variabel yang juga merupakan hal dasar buat belajar coding gitu ya. Jadi kita harus tahu itu gitu. Nah, nanti saat 15 menit ke depan, bukan saat kita bekerja dengan platform, kita akan berdiskusi tentang proyek kalkulator biro perjalanan. Nah, di sini, ini share screen saya kenapa ya? Nah, di sini nanti kakak akan bagi teman-teman, adik-adik di sini menjadi dua kelompok. Ya, jadi di situ dituntut untuk bekerja sama. Makanya di sini tugas kerjanya adalah programmer, bukan orang yang cemberut dan pendiam. Nah, makanya Kak tadi bilang ada yang mau menjawab. Nah, supaya kalian terbiasa sebenarnya. Bukan jawaban salah atau benarnya yang penting. Tapi kalian berani dulu. Yang menulis kode dengan sempurna. Jadi, programmer itu atau kalian lah gitu ya, itu tidak ada yang cemberut dan pendiam. Dan ketika menulis kode langsung benar gitu. Jadi, programmer itu dia dari salah dulu, baru dia benar gitu. Jadi, dia banyak mencoba lah istilahnya. Sebentar ya, kayaknya teman kalian harus saya admit dulu. Sebentar ya. Si Azril kenapa nih? Coba balesin please.
saya jadiin Faith aja ya. Faith jadi co-host ya. Nanti bantu saya kalau temennya yang lain mau masuk di admit aja ya. Oke. Nah, saya share screen kembali. Nah, jadi tugas kerja kita adalah yang pertama, kita itu tidak cemberut dan diam saja dan menulis kode dengan sempurna, tetapi kita menulis dari kesalahan, kemudian dari kesalahan tersebut kita belajar. Nah, selama pembelajaran ini kita akan memecahkan masalah kehidupan nyata dengan mensimulasikan permintaan pelanggan yang mungkin kita temui di masa depan. Nah, selama diskusi, ini yang kakak sangat tuntut di teman-teman semua, Nabilah, Kalista, Pelangi, Faith, Azril, kemudian Reva, Revano, kemudian Hafiz, jangan diam saja ketika nanti kita sedang berdiskusi. Karena terkadang sebuah ide mungkin tampak luar biasa ya. Artinya adalah misalnya nanti si Revano ingin mengeluarkan idenya, tetapi karena si Hafiz sudah mendahulunya, idenya tidak jadi dikeluarkan. Kalau bisa jangan seperti itu. Karena itu penting untuk mengungkapkan ide kita dulu. Yang kedua adalah saat teman kita yang lain berbicara, kita harus belajar mendengarkan. Karena belajar mendengarkan itu juga salah satu skill yang harus dimiliki oleh programmer. Dan yang ketiga adalah jangan mengkritik, tetapi ungkapkan posisi beralasan Anda. Ini bukan jangan sebenarnya, tetapi kalau kita menanggapi, usahakan itu tidak dengan bahasa yang kasar lah gitu ya. Jadi misalnya nanti si Fight ingin menanggapi kalimat yang dikeluarkan oleh Pelangi, maka tidak boleh berkata kasar gitu ya. Jangan sampai membuat hati Pelangi itu ya down lah gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang sopan begitu. So, mari kita menulis program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan. Nah, jadi di proyek kalkulator biro perjalanan ini nanti bentar. Contohnya kira-kira seperti ini. Jadi jika kita mengetahui harga tiket, kemudian jumlah wisatawan, maka kita bisa menghitung total harga paket tamasya rombongan. Nah, di sini ada 3 informasi yang terselip. Yang pertama adalah nama keluarga rombongan itu, atau nama keluarga pemandu. Yang kedua adalah jumlah orang dewasa, jadi asumsinya adalah semua orang di keluarga itu adalah dewasa gitu ya. Jumlah mereka berapa, kemudian harga tiket untuk orang dewasa itu berapa gitu. Ya, jadi di sini contohnya nama keluarganya William, kemudian mereka sebanyak 18 orang dan harga tiketnya itu 1.990. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat perhitungan itu? Nah, jadi kalau kita kembali ke pelajaran pertama kita eh, yang kemarin ya, Jumat kemarin, itu kita harus mengcoding tepatnya ya, mengcoding seperti ini. Jadi kita print Williams titik 2, kemudian di baris kode kedua kita menggunakan print harga dikali dengan jumlah orang. Jadi nanti hasilnya atau outputnya akan menjadi Williams, harusnya di sini titik 2 ya. Williams di sini titik 2, Williams titik 2, Williams titik 2, harganya 35.820. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, tidak harus menunggu Kak selesai. Nah, yang jadi masalah kalau kita menggunakan codingan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau codingannya begini gitu ya. Ini bermasalah kenapa? Setiap hari akuntan diberikan daftar 18 kelompok yang berbeda. Nah, di sini. Jadi nanti kalau ada sebanyak 18 keluarga yang berbeda gitu ya, apakah mungkin membuat perhitungan dengan bantuan program seperti ini? Mungkin, iya, mungkin. Mungkin dan seperti ini. Tetapi akan sangat banyak jadinya, sehingga kodenya itu tidak efisien. Artinya, banyak waktu yang terbuang kalau kita menggunakan kode seperti ini. Begitu ya, sampai sini paham? Jadi, ya, kode seperti ini ya tidak direkomendasikan untuk proyek ini gitu. Aman? Ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Oke, Kak lanjut ya. Nah, selanjutnya yang jawaban yang tadi ya. Jadi kita tidak mungkin menggunakan program seperti itu karena akan menghitung satu persatu gitu. Jadi contoh ya, perhitungannya adalah misalnya kita nanti mempunyai data 1, 2 sampai 18 data. Masa sih kita harus menghitungnya satu persatu gitu. Artinya adalah itu sangat boros gitu. Nah, apa yang bisa meningkatkan program dan bisakah seorang akuntan mencukupkan dengan hanya satu program? Oke. Jika program itu universal,
universal itu umum ya, artinya berlaku umum. Dan dapat bekerja dengan data yang berbeda, maka seorang akuntan akan dapat menggunakan hanya program ini. Artinya begini, jadi nanti kalau kita bisa membuat suatu codingan, yang codingan itu bisa berguna untuk semua data, maka akuntan kita itu lebih baik pakai codingan itu gitu. Gimana caranya? Caranya adalah program menerima data yang diperlukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah program melakukan perhitungan, dan yang ketiga adalah mencetak hasilnya. Nah, di sini ada deskripsi dari setiap mulai dari input datanya, ini input datanya ya, kemudian ini diprosesnya, kemudian ini outputnya gitu. Nah, kita harus sanggup memprogram input data dari keyboard oleh pengguna. Kemudian saat diproses, kita harus dapat menggunakan input data untuk perhitungan program. Dan saat dicetak hasilnya itu, kita perlu mengingat bagaimana output data diprogram. So, dari masalah-masalah itu, masalah utamanya kan tadi, kalau ada banyak sekali data, tidak mungkin kita menggunakan fungsi print ya, satu persatu gitu. Jadi kita harus menggunakan cara baru. Sehingga di pertemuan kedua ini kita akan belajar satu, bahwa variabel adalah alat untuk menulis kode universal atau alat untuk menulis kode yang berlaku secara umum gitu. Jadi variabel itu ibaratnya satu codingan untuk berbagai data gitu. Yang kedua, kita akan belajar cara memprogram input pengguna gitu. Jadi nanti kita berkenalan juga nih dengan fungsi baru yang sangat menarik gitu. Yang Kak pikir ya kalian juga sudah akrab ya. Dan yang ketiga adalah berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Oke, sebelum lanjut, ada yang masih ingat dengan istilah-istilah ini? Algoritma, bahasa pemrograman, dan program? Revano? Salah satunya saja pilih. Revano? Lupa? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Pahit mungkin. Algoritma, bahasa pemrograman, dan program itu apa? Halo? Ya, Kak. Masih ingat salah satu apa sih makna dari algoritma, bahasa pemrograman, dan program? Tidak harus sama persis ya. Jadi menurut bahasa Pahit aja gimana gitu. Definisinya apa sih? Pengertiannya apa sih gitu? Em, Saya ingin kalian berani dulu ya. Itu yang sangat saya ingin tekankan. Masih ingat? lupa. Lupa. Mantap. Tidak apa-apa. Marvel gimana? Kayaknya Ya, Kak. Marvel nih. Algoritma, bahasa pemrograman, dan program itu apa? Masih ingat? Eh, mungkin masih sedikit Kak saya ingatnya. Silahkan, tidak apa-apa. Kalau menurut saya algoritma itu kayak suatu urutan-urutan yang dimana untuk mencapai suatu tujuan itu kalau menurut saya. Wis. Kalau bahasa pemrograman adalah suatu bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada suatu mesin, Wis. sedangkan program adalah suatu kumpulan bahasa pemrograman yang Wis. untuk dengan yang dikomunikasikan algoritma untuk di suatu program. Bingo. Wah, saya suka keberaniannya nih. Mantap, mantap. Jawabannya juga udah kacau. Keren, keren. Ada yang mau menambahkan? Faris mungkin? Kacau. Sama aja lah. Sama aja. Sama aja. Oke, dari yang cewek nih satu. Nabila, gimana? Masih ingat dengan istilah ini? Dengan bahasa sendiri saja ya. Tidak perlu seperti yang kemarin banget gitu. Masih ingat? Masih. Gimana? Tadi Iya. tadi sama kayak Farel. Marvel. Marvel. Oke. Sama ya. Jadi algoritma itu adalah ya benar sekali kata Marvel tadi, itu ya susunan ya kayak teks prosedur lah ya kalau dalam bahasa Indonesia yang harus dieksekusi satu persatu untuk mencapai tujuan nanti. Kemudian bahasa pemrograman itu bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer. Dalam hal ini kita menggunakan Python. Kemudian program itu adalah kumpulan satu atau lebih algoritma. Jadi disusun gitu sehingga ada namanya program. Dan yang memprogram namanya apa? Programmer, yaitu kalian. Oke? Oke ya? Aman ya? Aman. Nah, sekarang ada yang masih ingat 3 aturan yang kemarin? Kalista mungkin? Masih ingat dengan aturan bahasa Python? Aturan ini, 2 ini, 3 ini.
Jangan takut salah ya. Saya tidak akan melakukan apa-apa kok kalau kalian salah. Agak lupa sih, Kak. Agak lupa, oke. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Pelangi mungkin? Lupa, Kak. Lupa, oke. Tidak apa-apa ya. Jadi aturan-aturannya itu yang pertama adalah aturan memulai gitu ya. Jadi memulai itu artinya kode yang ingin kita cetak paling awal itu harus berada di paling pertama gitu. Yang kedua adalah aturan deret atau berurutan. Jadi kodenya itu harus berurutan gitu karena nanti akan dieksekusi atau dijalankan satu persatu. Dan yang ketiga adalah aturan desain kode. Artinya Python itu sangat sensitif, jadi kalau bisa semirip mungkin gitu ya. Begitu. Oke. Nah, masih ada yang ingat apa itu fungsi dan fungsi apa yang kita pelajari di pertemuan pertama kemarin? Raise hand dong. Gimana gimana? Wis, silahkan Marvel. Kalau untuk fungsi yang kita pelajari kemarin itu yang ini Kak, yang print. Wis, keren kan? Mantap. Udah aman? Terima kasih. Ya, benar ya. Jadi fungsi yang kita pelajari kemarin itu adalah fungsi print. Jadi fungsi itu adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Ya, saya kembali mengingatkan, terserah bagaimana kalian mendefinisikan fungsi, itu sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, kalau saya mendefinisikannya adalah itu pemrograman yang memiliki nama dan fungsi yang unik. Jadi fungsinya itu unik gitu. Satu, artinya kalau kita memanggil fungsi print, fungsinya mencetak, memanggil fungsi input, fungsinya untuk memasukkan nilai gitu. Jadi itu fungsi ya. Ya, contohnya yang kemarin ya saya pikir teman-teman di sini udah mengerti lah ya ketika kita melakukan print hello world itu akan tercetak hello, world. Nah, kemudian di sini akan mencetak print hello, world. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, parameter apa yang dapat dicetak dengan fungsi print? Ya, secara umum fungsi print itu dapat mencetak, ya ini belum kita sampai di bab itu ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu angka numerik, yang kedua itu string. Nanti string itu ada namanya boolean, tapi kita belum sampai sana, tidak apa-apa. Dan numerik itu ada namanya integer dan float atau koma gitu ya, desimal. Nah, di sini fungsi sintaks ketika kita melakukan ekspresi aritmatika, nah, kalian bisa menebak ini operasi apa? Print 2 bintang atau asterisk ya kalau bahasa Inggrisnya, asterisk 7. Ini operasi apa kalau di Python? Perkalian. Mantap. Jadi hasilnya nanti 2 kali 7 itu sama dengan 14. 14. Mantap. Nah, kalau yang ini masih ingat seperti tanda persen ini operasi matematika apa namanya? Apa itu? Kulit. Lapis? Apa? Apa? Yang warna hitam aja. Gimana? Masih ingat dengan tanda persen ini? Seperti persen. Kalau di Python ini dikenal dengan istilah operasi Sebentar. Persen kalau nggak salah. modulo ya. Modulo Ya. ya. Modulo. Atau kalau bahasa verbalnya itu apa? Modulo itu. Sisa pembagian. Kalian. Ya, betul sekali. Jadi nanti kalau 136 dibagi dengan 10 itu di modulo 10 itu hasilnya 6 ya. Jadi 130 itu dibagi 10 kan hasilnya 0 ya. Ada sisa 6 gitu. Jadi hasilnya nanti 6. Nah, ini penulisan lengkapnya dan jawabannya. Dan saya pikir ini tidak perlu dihafal ya, tetapi cukup dipraktikkan saja gitu. Oke. Dan kita tahu sendiri bahwa Python juga mengenal istilah urutan operasi ya. Jadi nanti kalau kita melakukan operasi seperti ini, misalnya 1 tambah 1 kali 7, kita jangan berharap hasilnya 14 ya. Jadi kalau kita ingin hasilnya 14, maka 1 plus 1 ini kita kurung dulu ya. Sehingga kita bisa mengatur operasi kita sendiri gitu. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Revano, ada pertanyaan? Belum ada. Pelangi? Bagaimana Pelangi? Belum ada, Kak. Belum. Kalista gimana? Aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan benar-benar berbicara tentang variabel. Yang tadi sebagai introduction saja ya, perkenalan tentang variabel dan apa sih manfaatnya sehingga kita perlu tahu topik yang satu ini gitu.
Nah, jadi benar sekali ya kata Pelangi, Kalista, kemudian Nabilah tadi ya, benar sekali bahwa Kalista dan ini ya, Pelangi, benar sekali bahwa variabel itu adalah dia nanti mempunyai angka gitu. Jadi kalau secara formal definisinya adalah elemen data yang memiliki nama, ini harusnya kurang nih ya, dan nilai ya. Jadi ada namanya dan nilainya variabel. Jadi variabel itu digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Nah, seperti yang tadi. Jadi nama keluarga itu kan tidak satu doang ya. Jadi nanti bisa saja keluarga Revano, keluarga Nabila, keluarga Kalista, keluarga Pelangi, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang dinamakan data yang berubah atau dynamic ya. Nah, gimana cara kita menetapkan variabel? Jadi ketika kita ingin menetapkan variabel, pertama adalah kita harus menamai variabel itu. Jadi namanya itu nanti ada juga aturannya gitu ya. Tidak semau-maunya kita menamai variabel. Dan yang kedua adalah kita harus tentukan nilai dari variabelnya gitu ya. Jadi setelah kita menamakannya, jangan biarkan dia kosong ya, tapi kasih dia nilai. Gitu ya. Loh. Cek. Oke. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini contohnya terdapat variabel dengan nama jam dan menit. Sebentar ya. Ya, di sini terdapat variabel dengan nama jam dan menit ya. Jadi, jam ini adalah nama variabelnya, kemudian sama dengan ini adalah operasi ya, bukan operasi ya, tetapi dia menentukan berapa nilainya nanti. Kemudian 6 ini adalah nilai dari variabel itu. Nah, di yang kedua ini nilai variabelnya berapa? 42. 42. Namanya? 6. Namanya apa? Menit 6, ya. 6. Namanya adalah variabel menit gitu. Oh, variabel. Begitu. Itu namanya ya. Jadi ini nama, yang ini nama gitu ya. Kemudian yang ini nilainya gitu. Oke. Contohnya gimana cara menggunakannya? Nah, jadi penggunaannya ya ini saya pikir tugas yang kemarin ya. Jadi menurut statistik pada tahun 2019 pengguna internet menghabiskan secara online, sebut variabelnya, kita sebut lagi kalau sudah ada stringnya itu berarti dia bukan variabelnya ya yang ditujukan, tapi namanya tok gitu ya. Kemudian menit, sebut nama variabel, kemudian menit setiap hari. Yang hasil outputnya nanti gimana Kak? Hasilnya kira-kira seperti ini ya. Bentar. Nah, kok tidak ada hasilnya ya? Ya, jadi nanti hasilnya kira-kira itu menurut statistik pada tahun 2019 pengguna internet menghabiskan secara online 6 jam, kemudian 42 menit setiap hari. Nah, jadi nanti ketika mencetak data ini, jadi jam ini akan berganti menjadi nilainya gitu. Sampai sini aman? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, selanjutnya operator penugasan. Jadi seperti yang Kak bilang tadi, sama dengan itu namanya operator penugasan ya. Itu yang menentukan nilai dari variabelnya gitu. Nah, di sini operatornya sama dengan, jadi artinya ketika kita mencetak variabel ini, variabel jam itu yang program keluarkan itu adalah nilainya itu 6. Begitu ya. Nah, kemudian saat kita menamakan variabel dengan nama yang sama, maka dia akan mencetak nilai yang paling terakhir kita tulis. Contohnya, jadi di sini kan ada 2 variabel dengan nama yang sama ya, yaitu jam. Nah, yang pertama nama variabelnya itu jam dan nilainya itu 6. Dan yang kedua ternyata namanya juga jam dan nilainya itu 7,5 gitu ya, 7,5. Nah, ketika kita mencetak dengan fungsi print jam, itu yang keluar bukan 6,7,5 gitu, bukan, tetapi yang keluar adalah nilai terakhirnya, yaitu 7,5. Sampai sini paham? Jadi ketika nanti adik-adik membuat variabel, usahakan dengan nama yang berbeda ya, kalau nilainya berbeda gitu. Aman ya? Oke, sip. Nah, terus bagaimana Kak aturan penamaan variabel? Yang pertama, kita dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Artinya tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi misalnya nanti si Marvel ingin menulis variabel, tidak boleh 12 underscore jam. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetapi harus huruf dulu ya.
huruf dulu, jam underscore 12 gitu. Yang terakhir ini ya, tidak boleh cocok dengan perintah, bahasa, dan nama cadangan lainnya. Artinya, ya misalnya ingin membuat variabel, itu nanti sama seperti fungsi gitu ya. Variabel itu namanya print gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Nanti takutnya itu akan menimbulkan kebingungan gitu ya. Iya. Seperti itu. Loh, mana nih share screen saya? Oke. Nah, selanjutnya nama variabel yang dikatakan buruk dan bagus. Nah, kenapa dikatakan buruk? Yang pertama alasannya ada dua ya. Jadi contoh yang buruk itu seperti namanya ini A sama num gitu ya. Kenapa buruk? Karena ini terlalu singkat. Dan kadang-kadang ketika bekerja sama dengan tim kita yang bertugas itu akan bingung. Ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu pendek lah ya. Nah, yang kedua ini juga sangat buruk ya. Karena apa? Karena variabel ini namanya terlalu panjang. Sehingga ya tidak nyaman gitu ya kalau kita bekerja proyek nanti. Kemudian contoh yang bagus itu adalah seperti ini ya, 2 kata, 3 kata gitu ya. Tidak kepanjangan, tidak kependekan gitu. Ini harusnya ada underscore ya. Jadi variabel itu tidak boleh ada spasi gitu kalau lebih dari 1 kata. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang tipe data. Jadi di sini kita berbicara tentang 3 tipe data dulu ya. Tipe data itu ada banyak ya sebenarnya, tapi kita berbicara 3 dulu. Yang pertama adalah bilangan bulat. Tahu kan bilangan bulat itu apa? Jadi bilangan bulat itu adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Oh, sorry. Dari minus n gitu ya, sampai 0 kemudian n gitu ya. Jadi n ini bersifat bulat gitu ya, artinya seperti min 3, ini bilangan bulat ya, 0 kemudian 3 gitu ya, itu bilangan bulat. Kemudian desimal itu adalah bilangan yang ada komanya lah gitu ya, ada titiknya itu. Contohnya adalah ketika kita ingin mengubah 3 menjadi desimal, nanti akan menjadi 3.0, kemudian 4.5, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah ya bilangan desimal gitu. Kemudian tipe data string. Nah, ini huruf ya. Jadi huruf seperti ya misalnya nama kalian, mungkin ya Pelangi, Kalista, Marvel, Pait, Hafiz, dan lain sebagainya gitu. Itu string. Nah, dalam pemrograman, bagaimana simbol dari bilangan bulat, desimal, dan string ini? Ada yang pernah mendengar? Oke, kalau tidak ada, begini ya. Jadi, untuk tipe data numerik, itu seperti, ya numerik itu bahasa Indonesianya angka gitu ya. Jadi tipe datanya itu ya angka gitu ya. 144, kemudian 48,3, kemudian 2 kali 11, 4 kali 8,2. Nah, tipe data bilangan bulat ini kalau dalam pemrograman itu biasanya disingkat dengan INT gitu ya. Jadi INT artinya integer, ya itu bahasa Inggris ya, atau bahasa matematis lah bilangan bulat. Integer. Nah, kalau string itu kayak ini ya, kayak huruf lah gitu ya, atau nama atau kalimat gitu ya. Kemudian ada yang belum dicontohkan di sini, 8.2 ini harusnya float gitu. Bentar, saya tuliskan float gitu ya. Gini ya. Jadi nanti ketika kalian mengklik ini, misalnya float 8, nanti hasilnya menjadi 8.0 gitu. Intinya dia diberikan formal gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya bingung. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kita diberikan contoh nanti untuk pengerjaan proyeknya. Jadi di sini terdapat 3 nama variabel ya. Jadi program menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Apa yang akan dicetak oleh program? Kalian bisa menebak apa kira-kira outputnya atau keluaran dari ketika kita mencetak total itu berapa kira-kira hasilnya? 20.000. 22.000 ya. Jadi gaji underscore harian sama dengan 1.000 ya. Variabel pertama gaji underscore harian, kemudian variabel kedua itu hari ya. Ketiga itu total, di mana totalnya adalah variabel gaji harian dikalikan dengan variabel hari gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah ya gaji harian itu 1.000, hari itu sebanyak 22. Jadi 1.000 dikali 22 itu sama dengan 22.000 ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya. Nah, kalau seperti ini kira-kira berapa hasilnya? Jadi ada
ada 3 jenis variabel, ada 3 nama variabel di sini. Itu ya ada yang sama. Kira-kira kalau seperti ini berapa yang akan menjadi hasilnya? Kalau yang tadi 22.000, tetapi di sini ada penamaan ulang gitu ya, namanya sama. Apakah yang diambil 1.000 ini atau 500 ini? 500. 500, Pak. 500. Jadi hasilnya nanti 500 dikali 22 ya. Artinya adalah 11.000. Begitu ya? Paham berarti ya? Oke, mantap sekali memang. 11.000. Jadi kesimpulannya adalah variabel itu elemen data yang memiliki nama dan nilai, kemudian operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini. Dan ketiga adalah variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Bukan menyembunyikan ya, itu menaruh ya atau menampung berbagai jenis data. Seperti yang tadi integer, float, string, boolean, dan lain sebagainya. So, ada pertanyaan sebelum kita ke breakout room? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sepertinya teori cukup membosankan, jadi langsung saja kita praktik ya. Oke, sekarang saya harap teman-teman login ke platform dulu. Sebelum itu saya ingin membagi ke breakout room ya. Nah, jadi di sini kita punya waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit untuk kalian mengerjakan tugas di platform. Yang bagian pertama saja ya. Nah, silakan untuk Kalista, kemudian Revano, kemudian Five, kemudian Paris, boleh masuk ke room 1 ya. Join ke room 1. Dan kalau bisa kalian diskusi di sana, share screen gitu ya. Nanti saya pantau ke masing-masing room. Ya, kemudian Hafiz, Marvel, ya benar. Hafiz, Marvel, Nabilah, dan Pelangi ke room 2 ya. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan belajar topik baru lagi yaitu input data. Nah, proyek kalkulator Biro Perjalanan itu kita perlu satu fungsi lagi supaya nanti dia terlihat sempurna gitu. Nah, kita akan memprogram input data baru tanpa harus mengubah kode program. Nah, jadi nanti angkanya berbeda-beda. Kita bisa memasukkan angka yang berbeda, tetapi kita tidak perlu mengubah program secara keseluruhan. Begitu. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi kita perkenalan dulu dengan fungsi baru, yaitu fungsi masukkan atau fungsi input ya. Fungsi input itu apa? Fungsi input itu adalah fungsi untuk memasukkan data dari keyboard. Nah, jadi di sini misalnya ini ada underscore-nya ya di keluarga ini. Nama underscore keluarga itu sama dengan input masukkan nama keluarga manager. Jadi kita mempunyai variabel dengan namanya itu adalah nama keluarga. Dan kita disuruh untuk memasukkan nama keluarganya itu kita maunya apa gitu ya. Nah, di sini masukkan nama keluarga ini adalah perasanya ya. Jadi boleh ini ada sebagai istilahnya adalah untuk mempercantik ya codingan kita, boleh juga tidak. Dan bebas kalian nanti mau memasukkan kata yang seperti apa, misalnya nama keluarganya gitu ya, tetap mungkin juga yang lain keluarga titik 2 gitu. Tidak harus seperti ini gitu. Kemudian variabel kota kita juga menggunakan fungsi input yaitu perasanya adalah masukkan kota titik 2 dan ketika kita melakukan cetak kepala cabang di kota, koma variabel kota dash, ini ya bahasa Inggrisnya dash ya atau tanda hubung ya kalau bahasa Indonesia. Itu nama keluarga. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah variabel input, fungsi input itu biasanya menerima data berupa string. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti teman-teman memasukkan data itu berupa angka dan ingin melakukan operasi matematika, artinya adalah harus angka kali angka dong ya. Tidak boleh string dikali angka, nanti hasilnya error. Artinya apa? Perlu dikonversi dulu nanti tipe datanya. Oke, di sini kita langsung saja contohkan gitu ya. Jadi di sini terdapat contoh dari output dari codingan ini ya. Jadi ketika kita mengelik ini, nama keluarga sama dengan input masukkan nama keluarga manajer, kemudian kota input masukkan kota manajer. Jadi kepala cabang di kota, koma kota, dash nama keluarga.
ketika kita run atau klik shift enter gitu ya, dia akan beroutput kira-kira seperti ini. Jadi nama keluarganya misalkan kita tulisnya Williams, maka dia akan mencetak Williams. Kemudian akan muncul perintah kedua adalah input masukkan kota, kotanya bebas, Bogor, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Kalau di sini New York, artinya adalah akan muncul outputnya New York. Sehingga perintah yang terakhir itu print kepala cabang di kota, kota, dash, nama keluarga. Kepala cabang di kota, kotanya apa? New York, atau Bogor, atau Jakarta mungkin ya. Dash, atau tanda hubung, nama keluarganya itu siapa? Williams. Pak. Gimana? Itu kayaknya belum diaktifin ininya. Apanya? Layar itunya. Screen apa namanya? Oh, share screen saya. Ya. Sekarang udah terlihat? Oke, udah. Udah ya? Oke, saya ingin mencontohkan kalian langsung di Visual Studio Code sebenarnya, tapi nanti saja ya sebagai bonus. Saya harus menyelesaikan ini dulu ya. Nah, jadi kira-kira begini bentuk umum dari fungsi input to gitu. Jadi ketika kita mempunyai variabel, di sini contohnya adalah nama variabelnya hasil, kemudian itu ada fungsi input, kemudian kita taruh frasa gitu ya, untuk mempercantik codingan gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus. Nah, di sini contohnya adalah ada dua nama variabel, yaitu add services, itu sama dengan input harga layanan tambahan. Kemudian total itu sama dengan 2.500 ditambah add services. Menurut kalian, apa output terakhir dari codingan ini? Ketika kita mengetik print total harga titik 2, total. Kira-kira apa yang akan terprint out? Misalnya, saya ingin memasukkan nanti harganya 300 gitu. Kira-kira berapa kira-kira totalnya? Atau yang akan terprint? 2.800. 2.800. Oke. Apakah benar? Ya, ternyata kurang tepat. Karena apa? Seperti yang saya sudah bilang tadi, itu harus dikonversi dulu ya. Jadi, tipe data string dari input itu tidak bisa langsung dijumlahkan dengan angka. Sehingga kita harus mengkonversi string itu dulu ke dalam bentuk angka. Dalam hal ini tergantung kita maunya float atau integer. Nah, biasanya kita mengkonversinya sesuai dengan ya kawannya gitu ya. Dalam hal ini 2.500. Ini apakah termasuk desimal atau integer atau bilangan bulat? 2.500 ini. Integer. Integer, mantap. Sehingga nanti kita harus mengkonversi nilai add services ini ke dalam bentuk integer. Caranya gimana, Kak? Caranya seperti ini ya. Jadi add services itu fungsi input harga layanan tambahan titik 2. Kemudian kita tulis add services lagi. Kita harus konversi. Di sini bentuk konversinya ya. Integer add services gitu ya. Kemudian total 2.500 ditambah add services. Barulah nanti hasilnya 2.800. Ini ya. Jadi kira-kira kalau kalian mempunyai fungsi input, itu nanti harus dikonversi dulu kalau input yang ingin kalian masukkan itu adalah angka gitu ya. Kalau sama-sama strings atau huruf itu tidak masalah. Sampai di sini paham? Aduh, ribut banget. Ada pertanyaan dulu? Suara saya masih aman? Halo, halo? Aman, Kak. Aman, Aman, Kak. oke. Aman, Kak. Jadi kesimpulannya adalah fungsi input digunakan untuk input data ya dari keyboard. Jadi nanti ya kalian tambahin frasa atau enggak itu tidak menjadi masalah. Intinya adalah input itu nanti menerima data yang kalian ingin masukkan gitu ya. Kemudian hasil dari fungsi input adalah variable string. Ya ingat ini ya, jadi kalau kalian memasukkan angka, terus angka itu nanti akan mau digunakan, maka harus dikonversi dulu ke dalam bentuk integer atau float ya. Dan yang ketiga adalah untuk beralih dari tipe string ke tipe integer, kita harus menggunakan fungsi integer ya. Saya sudah jelaskan. Dan terakhir ya, kalian harus kembali lagi ke breakout room ini ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan nanti saya bantu untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita punya waktu tinggal 5 menit sebenarnya nih ya. Bagaimana? Mau bekerja di breakout room dulu? Atau kita lanjut dulu?
Lanjut dulu aja, Kak. Lanjut dulu aja. Oke. Kalau begitu, nanti kita bicara bareng-bareng ya terkait hal ini. Jadi, bentar lagi nih selesai. Kita harus mengulas kembali supaya nanti kalian paham ya, setidaknya dengan bahasa kita sendiri. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Variabel itu apa? Revano, mungkin? Pengelompokan elemen, Kak. Apa? Suaranya? Kedengeran, Kak? Ya, aman. Gimana? Apa? Kayak pengelompokan nomor atau elemen-elemen. Oke, mantap. Dari Fight mungkin? Variabel itu apa? Bisa dengar apa? Ya, bisa. Jadi beta itu variabel itu faktor atau aspek yang diatur dari akan data. Oke. Kalista, variabel itu apa? Berhubungan dengan angka. Berhubungan dengan angka. Oke, di sini rata-rata angka ya. Jadi variabel itu adalah dia mempunyai nama dan nilai ya. Nilainya itu bisa angka ataupun bisa huruf ya atau strings gitu ya. Begitu ya. Nah, jenis data apa yang dapat disimpan dalam variabel? Nabila? Jenis data yang dapat disimpan dalam variabel itu apa? Masih ingat? Bisa disimpan angka. Angka. Ada lagi nggak selain angka? Udah saya sebut tadi. Nama. Nama. Ada lagi? Ya, itu dulu ya. Kita belum berbicara boolean soal. Jadi, nama itu biasanya dikenal dengan istilah strings ya, Nabila ya. Jadi nanti ketika Nabila ditanya, apa saja yang dapat disimpan oleh variabel, itu bisa angka, bisa juga strings ya. Bisa data berupa angka, bisa data berupa strings gitu. Gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita beralih dari tipe data string ke tipe data integer? Intinya gimana cara kita mengkonversi data strings ke integer? Pelangi, gimana? Caranya tadi Ditulis int ya? Ya, iya gitu maksudnya. int. Oke. Mantap, mantap. Saya sangat senang kalau kalian berani begini. Terakhir, untuk apa fungsi input? Ya, silahkan, ada yang mau menjawab? Marvel, Faris, Azril? Kalau input itu kayak apa ya, untuk memasukkan satu informasi tapi melalui keyboard kita sendiri, Kak. Oke, mantap. Azril mungkin mau menjawab? Input, nah ini sangat familiar lah kita ya. Kita sering menginput data di Excel mungkin. Gimana? Fungsi input untuk memasukkan data atau informasi. Oke, kalau dari Faris gimana Faris? Sama aja lah. Sama aja. Oke, saya sangat senang dengan kalian. Terima kasih. Oke, so hari ini kita yang pertama menemukan cara membuat kode universal, yaitu dengan menggunakan variabel. Kemudian kita belajar membaca data, dan yang ketiga adalah belajar bagaimana mengubah jenis data yang diterima atau mengkonversi data ya. Itu. Dan pertanyaan terakhir dari saya, ada yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan? Mungkin saya memutar musik tadi atau saya terlambat atau gimana? Saya ingin mendengar kalian. Gimana? Aman, Kak. Aman. Serius nih. Sering-sering setel musik, Kak. Oke. Itu Azril ya. Kalau dari Paris nih kayaknya. Jangan sama aja nih. Gimana Paris? Apanya, Kak? Ada yang tidak sesuai dengan yang Paris harapkan dari pertemuan kedua kita ini? Nggak ada. Oh serius nih? Masa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada yang mau speak up mungkin, berbicara, apa yang harus saya atau teman-teman mungkin perbaiki mungkin. Ada yang mau? Kalau saya, Kak, Gimana? mungkin kalau secara opini saya mungkin yang harus ditingkatkan adalah ketelitian. Karena kalau misal seandainya kalau kita salah satu masukin salah aja satu huruf atau angka atau misal suatu simbol bisa langsung salah ke bagian
codingannya. apa namanya, yang menjalankan perintah yang kita masukkan. Kasih, Kak. Oke, mantap, mantap. Jadi betul sekali ya. Jadi Python itu case sensitif. Jadi salah saja spasi, bukan koma saja, spasi saja salah itu bisa salah. Jadi hati-hati. Terima kasih Martel. Saya sangat senang. Kemudian terakhir apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan itu? Saya pikir kita harus banyak mencoba ya, sehingga dari kesalahan itu kita belajar. Oke, mungkin itu doang yang kakak ingin sampaikan di pertemuan kedua ini. Jadi ini kakak ingatkan sekali lagi, ini adalah latihan tambahan yang kalau kalian ingin mengerjakan silahkan. Tapi saran saya dikerjakan karena apa? Ini untuk memperdalam skill coding dan kreativitas berpikiran. Oke, cukup dari kakak. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kasih, Oke, Kak. sekarang kita, ya oke. Kalau ada yang mau diskusi,